kita live trend untuk si Pi ini kemungkinan akan diambil dulu ya supply di area sini atau dia langsung drop ke daerah sini. Sebetulnya ini mapping tadi pagi itu nanti bagi di area sini terbuka kita sampai di tempat dia langsung. Untuk CPI kalau datanya jelek sebenarnya growth-nya langsung ke Excel USD. Untuk bias hari ini sih eh, sell terus buy untuk sell. Sebetulnya tadi cakep di 46 untuk sell, targetnya di 47 atau di 45. Kalau yang baru bergabung, silakan ya kalau misalkan ada yang mau ditanya untuk transaksi CPI, kemungkinannya sih untuk XAUUSD dia bisa swap PDL dulu lanjut naik. Untuk repairnya sih lebih naik ya untuk goldnya kita tunggu di area supply sini. Kemungkinannya ini diambil area sini. Masih nunggu apa udah bisa buy nih, Pak? Kalau mau entry buy boleh sih Pak. Tapi biasanya hari ini tuh sell ya. Kemungkinannya sih 45 diambil dulu. Untuk CPI-nya sendiri, Kanada ini kita lihat ya karena ada ya turunnya ini sedikit. Untuk data CPI-nya sendiri, untuk USD sendiri itu mix ya. Jadi untuk CPI bulan Juni-nya itu bagus buat USD-nya. Kalau untuk core CPI-nya ini eh, jelek ya. Dia minus 2,9 eh, dan inflasinya 0,29. Jadi kemungkinannya untuk gold bisa turun ke area 45, 42. Jadi kalau misalkan ada yang mau buy, tunggu di area sini ya. Bisa di area sini. Atau tunggu di daerah sini ya, di area 33, 32. Kalau ada yang mau ditanya, di chat boleh ya. Kalau misalkan eh, nggak mau apa tuh scripting, nah di chat aja boleh. Tapi kalau bagusnya kita sharing aja ya. Transaksi detailnya, misalkan transaksi apa enaknya, boleh kita sharing aja. Sebetulnya kalau CPI-nya mix datanya ini bisa diarah, tapi ternyata tidak begitu volatile ya. Hanya 90 pip. Untuk GBP USD running ya untuk buy-nya tadi sih sempat kita parking dari pagi nih untuk buy GBP USD. Untuk euro-nya dia balik lagi, balik arah harga pagi tadi kita. Tapi kalau untuk sell, sarankan sih jangan dulu ya kemungkinan yang begitu. Halo yang baru bergabung, silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Untuk CFJPY, kami lihat ya untuk CFJPY. Kalau untuk CFJPY dari strukturnya sih masih naik ya. Di 4H-nya juga masih naik. Mungkin dia request ke area sini. Area 185. Tapi sepertinya masih ngejar di area 188. Dari bulan Juni cuma FCP masih naik koreksi di 183. Ya, bisa mungkin koreksi ke area 185.
84 untuk CHF-CPY. Untuk BTC gimana Bu? Dari pagi turun terus. BTC, baik. Untuk BTC kemarin kan ini ATH ya. Terus, dia retrace turun. Kemungkinan ini dia bikin demand, tapi secara supernya udah turun. Ini kan udah di break targetnya 115. Ada yang lagi transaksi sell BTC atau lagi buy BTC, kemungkinan kalau misalkan dari entry buy di area 115, tapi ini lagi buat demand juga. Bang Wahyu mungkin ada yang mau ditanyakan untuk ke BTC-nya. Kita kembali ke XAUUSD ya. Yes. Drop dia kalau 43-nya nggak diberi kemungkinannya naik lagi. Tapi kalau misalkan itu diberi targetnya ya tiga, tiga dua, ya 320, 3310 ya. Berarti bisa udah mulai masuk area ya Mbak Ayu ya. Bisa mungkin spekulasi bisa Mbak Ayu ya. Bagaimana Pak? Maaf, suaranya di sini Sudah kecil. sudah masuk areanya Mbak Ayu nih. Apa boleh buy? Oh, untuk gold. Belum sih Pak, tunggu di bawah detik 45, mungkin 42, 43. Kalau aku SL-nya di low hari kemarin ya. Saya buy tapi nggak naik-naik, Bu. Nanti juga untuk BTC kemungkinannya naik lagi. Karena kan untuk Bitcoin ini beritanya juga lumayan bagus ya. Untuk BTC itu, kalau dari fundamentalnya, aset kripto mencatat lonjakan signifikan didorong oleh permintaan intuisi dan kebijakan Amerika yang semakin pro kripto. Jadi kemungkinannya sih masih naik, targetnya 126, 126.000 ya. Tapi mungkin saat ini dia lagi koreksi. Buat buy sih area terdekatnya di 115. Nah, untuk Bitcoin sendiri itu hari Senin dia naiknya 3,7% ya, ke rekor tertinggi dari 118. Sementara untuk kayak Ethereum itu naiknya sih sedikit, hanya 5,9. Kemungkinan sih untuk kripto ini masih optimis terhadap inisiatif legalisasi Amerika. Mungkin untuk minggu ini kripto ini memperkuat apa sentimen pasar. Ada yang berani buy di area sini? Mungkin boleh, tapi SL tetap di low ya. Halo, yang baru bergabung, boleh ya kalau misalkan ada yang mau ditanya fundamental atau hal lain selalu informasi, boleh. Kalau Kalau seperti ini berarti scalping Ibu ya? Apa gimana gimana Bu? Kalau seperti ini berarti scalping atau kita bisa swing? untuk SLUSD ya? Iya buat gold. Kalau untuk gol, kalau eh, targetku sih sebetulnya untuk gol itu di 93 Om. Hmm, Karena masih bullish ya secara strukturnya, market di HTF-nya. iya Mbak Ayu. Betul betul. Wah hebat. Langsung reaksi ya di blognya Maaf Mbak ya, Bu Ayu ya. soalnya ini agak lemot ya untuk mouse-nya, jadi agak susah. Hmm. Targetnya ke 93 sih sebetulnya. Untuk aku pribadi ya, untuk buy gold. Mungkin CPI ini lagi
ambil area demand terdekatnya. Target Oh, aku di di sini weeknya Bu ya, ya. 93, terdekatnya itu di area sini. Liquidity internal. Di 72, 73. Bagus sih kalau goldnya bisa ke area sini ya. Ya, enak untuk banyak. Wah, lumayan juga Bu Ayu ya. 50 pip ya? Ya, 40 pip lah. Lumayan lah 40 pip. dari kalau ada yang transaksi dari 4 jam ke 50 ya 50 betul Pak. Iya. Pengalaman Ibu CPI itu akan searah saja atau bakal balik lagi? Tergantung dari data CPI-nya sendiri. Kalau untuk data CPI-nya, kalau misalkan tiga-tiganya itu biru semua, nah saat news-nya selesai ini, rilis datanya biasanya satu arah. Tapi karena hari ini data CPI-nya itu mix data, untuk bulan Juninya sih bagus. Tapi untuk bulan untuk tahunannya sama inflasinya itu jelek. Jadi kemungkinannya untuk masih ada kemungkinan untuk naik lah atau misalkan masih bullish. Secara tarif Donald Trump itu mungkin untuk investor lebih memilih aset tertekan. Jadi untuk gold masih ada kemungkinan naik lebih tinggi daripada harga saat ini. Tapi yang membebani itu adalah tarif 100% untuk Rusia. Kita lihat ya untuk WTI-nya. Karena kalau misalkan ada transaksi minyak atau gas, itu kena tarif 100%. Untuk oilnya masih di area 67 ya. Tadi pagi aku ada marking untuk bayi di area sini, tapi ternyata kena SL. Tapi kalau misalkan ada yang mau transaksi untuk oil itu di area 65 atau 66 area sini ya. Targetnya ke 70. Ini kan untuk gold udah running ya, udah running hampir 70 pip. Nah, bapak-bapak dari ibu sekalian, kalau misalkan mau di hold boleh. Target aku sebetulnya di 73 sama 93. Itu karena market itu sangat volatile. Kita nggak tahu arah market ini mau kemana. Setelah dia ngambil liquidity ini mungkin dia bakal turun lagi. Boleh dipasang BEP-nya ya. BEP itu atau SL plus, bahasa pengaliannya SL plus semua. Wah, mantap. 70 pips. Makasih Bu Ayu sinyalnya.
Sama-sama Om, jangan sungkan Om buat bertanya atau sharingnya. Mungkin Om lebih paham teknikalnya dibandingkan Ayu. Boleh kalau misalkan mau coret-coret ini bisa kok add note-nya. Mungkin lebih bagus transaksinya misalkan untuk Om di area ini nanti bisa dikoreksi sama rekan-rekan sekalian yang lain. Enggak sih, aku udah percaya dah sama Bu Ayu, udah jam terbangnya tinggi. Tuh kena bloknya aja langsung mantul. Itu alasannya di TF berapa Bu Ayu ya kalau boleh tahu Bu Ayu? Kalau Ayu sih pakai Temprem M15 Om, tapi Oh, biasanya sih kalau untuk analisa itu H4 atau H1 nanti untuk transaksi baru ke Temprem yang kecil. iya. Itu berarti hitungannya sudah disentuh atau baru belum itu Mbak Bu Ayu? Bagaimana? Areanya Bu Ayu. Areanya hitungannya sudah disentuh atau baru belum udah dicoba atau belum itu Bu Ayu? Kan itu kan di luar blok ya masih ya? Ya, itu kan Iya, bagus. apa suaranya agak jelas sebagian, kurang jelas sebagian. Maksudnya order bloknya atau gimana? Iya di order blok ya Bu. Atau boleh diulang deh Om pertanyaannya? Maaf 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 kurang jelas ya. Enggak, itu hitungannya harga itu sudah dites di area Bu Ayu atau belum itu? Itu kan itu di luar apa di harga itu di luar ya? Apa atau sudah masuk area ya hitungannya Bu Ayu? Mohon maaf. Sebetulnya kalau di M5-nya sudah di area sih Om. Cuman ini Oh, enggak sudah iya bisa di iya. 47. Betul betul. Ini tes untuk pertama. Boleh Om, mungkin Om ada referensi entry untuk SAU-USD ini. Boleh. Misalkan Om mau Enggak, ya coret-coret masalahnya boleh. volatil juga sih Bu Ayu ya. Maksudnya apa namanya ini kan masih habis news ini masih masih bisa narik ke atas lagi ke area order block yang sebelumnya 64 itu kan. Bisa jadi atau di Ya, sweep ke atas atau di break ke bawah lagi. Kan lebih enak memang pertama kali reaksi sih kalau saya kalau saya sih pertama kali reaksi apa reaksi itu terjadi itu ya ya manajemen lot sih. Kalau lot kita di situ ada beberapa layar di titik-titik entry yang baik, misalkan ada di 51 52 50, berarti ya kita ambil yang terbawah aja, yang atasnya kita TP secukupnya lah, 10 pip 20 pip, yang penting bawahnya aman kalau kalau saya sih Bu Ayu. ya siap Om. Bagus sih Om. Betul, betul. Jadi hitungannya tetap profit kita walaupun nanti kalau saya. Ya, betul sih. Bagus. Tapi kalau untuk CPI hari ini sih nggak begitu banyak. Biasanya kan sampai 200 pip, 300 pip.
Ayo dong, mungkin rekan-rekan ada yang mau ditanya nih transaksi selain dari SLUSD. Boleh ya kita sharing-sharing aja, jangan sungkan. Untuk gue kayaknya masih turun ya. Mungkin bakal ngambil area di menu kita di 3332 atau di area 3320. Kalau misalkan dia break di 3342 di low-nya hari kemarin, itu kemungkinan bakal lanjut turun. Dipasang BEP ya atau SL Plus di area sini. Udah lumayan sih tadi hampir 100 pip ya. 80 pip. Untuk by XAU USD-nya ini dia membuat begitu juga di sini. Jadi kemungkinan dia bakal turun terus naik. Targetnya XAU USD masih uptrend kalau secara high time frame. Tapi dia bakal ngambil dulu mungkin IRL-nya. Mungkin di sini ada yang mau ditanya selain XAU USD, Euro JPY, USD JPY, GBP JPY, boleh ya, jangan sungkan. Kalau misalkan ada yang perlu ditanya, boleh. Karena di sini kita fleksibel aja, yang penting sama-sama dapat profit. Tadi kita udah ambil buy-nya, udah profit, kemungkinannya sih ini masih turun ya. Jadi kalau misalkan ada yang buy, boleh di close dulu atau dipasang BEP aja. Kalau misalkan malu bertanya, boleh chat aja, nggak apa-apa. Kalau di M5 itu kelihatan ya dia bikin liquidity di atas, kemungkinan dia bakal ngambil dulu di bawah, ke atas lagi, atau dia ngambil ke atas terus drop lagi. Dipasang BEP aja untuk buy-nya ya. Halo Pak Mek Prestia, mungkin ada yang mau ditanya, silakan ya Pak, atau Bapak Supriyadi, atau tentang Asia Pro-nya, fundamentalnya, atau untuk analisa market selain dari XAUUSD ini ya.
Oke, ada yang bertanya lagi. Kalau SDJPI apa ini sudah mulai tren turun? Baik, kita lihat ya Pak untuk USD JPY-nya. Secara trennya sih untuk USD JPY itu USD JPY, GBP JPY, Euro JPY semuanya lagi pada trennya tren naik. Kita lihat ya untuk analisa chart. Untuk USD JPY masih naik ya karena supply-nya di break meskipun hanya pakai wick kemungkinan dia bakal turunnya hanya ke area 146 146.200 itu bisa di buy atau di area 147. Targetnya masih jauh. Targetnya 148, 148, 149, 148, 500. Ada lagi. Kalau misalkan dia break di 18 atau 149, kemungkinan targetnya itu adalah di 150 untuk SJP-nya. Untuk goalnya barusan ke 46 lagi ya, terus dia terbang, itu mungkin dia di swap, terus itu naik lagi, targetnya di 59 ya. Tapi kalau misalkan udah running, jangan lupa di BEP, ada surplus trendnya itu masih kuat turun, mundur di area 33, 20. Tapi kalau aku pribadi targetnya masih di 3373, 3393. TPXL USD-nya. Ini ada lagi yang bertanya. Sorry, baik, terima kasih. Baik, Pak Mes, Prastia, makasih. Transaksi malam ini bagaimana Pak? Ada transaksi di bayar apa? Mungkin ada yang dicarikan atau udah profit atau belum nih Pak?
Ya tadi swab sesuai harga low tadi, terus biar dites lagi, kita tes lagi ke atas. Boleh ya, ada yang mau ditanya, silakan, jangan sungkan. Kita tinggal nunggu TP aja ya untuk SLUSD area 597393. Tapi jangan lupa di PMP. Baik ya, kalau ada yang mau ditanya, boleh, silakan. Nah, untuk goalnya masih turun ya. Mungkin ngambil area kita, tapi kalau misalkan ada yang entry 43, 44 itu boleh. SL-nya di low-nya hari kemarin. Ini di sini. Jadi kalau misalkan ada yang mau entry di area 45, aku yakin sih masih naik untuk SLUSD.
Nah, dia drop lagi. Oke, kita tunggu area sini. 45. Ya, ada jauh banget, Bu. Iya, karena kalau misalkan mau FL tipis boleh, tidak apa-apa. Misalkan Bapak ngambil baik di area 45, SL-nya di 44 itu boleh. Tapi ini masih areanya, area demand-nya. Jadi low-nya SL-nya itu harus di low yang ini, di bawah low hari yang kemarin, yang ini atau yang harga tadi. Ini kan tadi pagi, ini hari kemarin. Nah, kalau misalkan low-nya ini dua-duanya di break sekarang sini, itu targetnya itu turun ke area bawah ya, ke area bawah sini yang kita udah tandai ke area sini. Nah, kalau misalkan SL-nya mau deket aja, misalkan sesuai dengan resikonya eh, masing-masing, jangan ngambil buy di 45, SL di 44 itu ya nggak apa-apa. Cuman kemungkinannya itu bakal diambil karena ini masih areanya. Jadi bagusnya untuk SL-nya itu di area low ini low hari kemarin. Tapi ini kalau misalkan diambil di swap doang, terus dia terbang lagi, itu targetnya ke area sini lagi ya, ke area sini lagi. Nah, dia cuman ngambil order aja terus naik lagi. Jadi selama 42-nya nggak di break, yang ini ya, yang low-nya ini, kemungkinannya masih naik untuk XAU USD. Mungkin ada yang mau coba di oil, transaksi di oil ini udah running ya, buy-nya. Jadi udah ada posisi buy-nya untuk oil dengan ya kecil-kecil lah transaksinya. Mungkin ada yang ya untuk oil transaksi di oil. Jadi kalau SL dan TP itu tidak dibuat perbandingan misal 1:1,5 sesuai SMR ya. Sebetulnya kalau untuk SL itu kalau untuk risk reward kita harusnya 1:2 atau 1:4 itu kan bagus ya untuk risk reward-nya. Nah, karena ini kita posisinya ada di demand M5, jadi kalau misalkan ngambil di area 45 itu selisihnya ke 41 itu kan 30 pip atau 25 pip lah kalau itu sebetulnya rasionya udah bagus, tapi kalau kita ngambil sekarang di harga 46 itu kan jauh ke area 41 sekitar 40 pip. Nah, kalau misalkan emang resiko kitanya misalkan $10, berarti untuk transaksi ini kita turunin lagi ke M1 atau ke M3. Nah, nanti ada demandnya itu di mana? Misalkan demandnya di sini. SL-nya di low ini aja, jadinya tipis. Kalau untuk itu harus atau di M1, kemungkinannya kan kalau di M1 itu harganya bakal cepet. Nah, 'Nah, 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 'Nah,
Tapi kalau melihat dari sini, baiknya masih dulu. Kira ini masih diambil. Kalau kita ngambil di area 45 ini, hmm, tapi karena ini zonanya lebar, saran aku sih tetap kalau harga saat ini itu di area 40 atau 41 ya. Tapi kalau misalkan lain cerita, kalau kita ngambil transaksi yang benar-benar safe entry yang di low risk, contohnya kayak tadi pagi kita ngambil di 42, SL di 41 itu sangat tipis. Terus rewardnya satu banding 4 atau satu bisa banding 2. Karena kalau tadi pagi itu trending harganya sampai 64, itu sekitar 200 pip. Nah, ini karena harga lagi running di sini, kalau misalkan kita buy lagi di area ini, karena ini kan kalau misalkan dia diambil lagi, otomatis harga untuk harga diambil ketiga kalinya itu udah nggak press. Kemungkinannya bisa jebol. Gitu. Ini kan yang pertama. Yang keduanya, kalau misalkan ini turun lagi ke sini, kemungkinannya masih drop. Kalau misalkan dia break, aku prepare nunggu di area ini 33, 32, 33, 35. Tapi kalau misalkan nanti dari sini pun ternyata di break, yang low risk-nya itu di area 33, 10 area sini untuk SAUSD. Tapi kalau misalkan sekarang harga kan masih di area demand kita nih. Jadi kalau misalkan mau ngambil di area 44 atau 43, SL-nya tetap harus di low yang karena kalau ini tidak di break harganya masih naik ke sini. Kalau harganya di break ini punyaku kena BET. Boleh ada lagi yang mau bertanya? Kalau untuk SNR supply dan demand itu emang kalau misalkan kita udah paham itu bagus ya. Bisa kita pelajari untuk eh, transaksi di market. Supply dan demand itu udah oke kok. Kalau misalkan udah sama kita udah backtest, udah beberapa kali backtest ternyata bagus itu oke kok untuk SNR. Mungkin untuk live trade-nya gitu aja. Eh, selama dia tidak break ke 40 itu untuk goldnya masih naik. Tapi kalau misalkan dia break di area sini, ternyata di break area 40-nya, targetnya itu ke area 3332. Kalau 3332-nya di break juga, targetnya itu ke 3310, 33 area sini ya. Dari zonanya itu 3317, 16 sampai 3310. Nah, sekarang udah di area 3343 untuk SAUSD-nya kita lihat dia break ini atau enggak. Kalau enggak boleh nih bisa di buy di area sini, SL-nya tipis. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau misalkan tidak ada mungkin cukup live trade-nya.
Nanti kita coba live thread. Jadi ini ada pertanyaan dari Pak Wahyudin Nur. Jadi ini menggunakan SMR ya Bu. Kalau menggunakan indikator yang lain itu berguna nggak Bu? Kalau untuk aku pribadi transaksi itu menggunakan smart money consent. Jadi ini area PWH atau PWL PDL-nya, previous daily loan-nya kita bisa lihat dari ID-nya. Ini PWL yang PDL. Previous daily loan-nya hari. Ini mouse-nya bagus sekali. Ini daily height-nya. Nah, setelah itu kita lihat di time frame 4-nya. Ini kan ada channel dengan 4 sama H1. Nah, ini kalau misalkan daily low-nya itu di break, itu dia bakal drop. Dropnya bisa jauh, bisa ke area sini, bisa ke sini. Nah, untuk markingan aku yang tadi di M15, contohnya kayak ini. Itu betul sesuai sentimennya. Tapi kita lihat dari sini, ini ke sini udah di break, ini bikin change of karakter ya. Perubahan harga dari naik jadi turun. Ini adalah supply terbarunya. Jadi ini point re-entry untuk kita entry sell. Ternyata newsnya itu mendukung untuk turun, tapi dia bikin liquidity. Harusnya sih ini diambil dulu, baru dia drop lagi. Tapi kita lihat di PDL-nya ini dia di break atau tidak. Kalau di break kemungkinannya turun. Jadi sebetulnya smart money concept itu SNR pun dipakai. Kalau untuk indikator, aku nggak saranin sih selain volume trading. Tapi kalau misalkan udah paham indikator, contohnya misalkan kayak Bollinger Band udah paham salah satu, dipahami dalam atau MA, mungkin itu juga akan bagus, tapi harus di backtest dulu. Setelah kita buktikan beberapa kali, ternyata untuk transaksi tidak apa-apa, bisa dilanjutkan untuk menggunakan indikator itu. Tapi kalau misalkan emang belum pernah menggunakan indikator, terus hanya coba-coba aja, itu sih tidak disarankan karena nanti biasanya bakal nggak bagus. Tapi kalau misalkan ada teman aku yang transaksi dia menggunakan MA 100, MA 200, MA 300, ternyata dia udah backtest dan bisa membuktikan itu profitable, jadi dia sampai sekarang menggunakan kalau dia menggunakan apa Fibo yang Fibonya emang waktu itu udah bagus, sering di backtest juga itu bagus. Boleh, tapi kalau misalkan di indikator hanya coba-coba nih mau pakai MA, pakai Bollinger Band atau pakai Ichimoku, tapi kita belum pernah backtest itu jangan. Nah, takutnya nggak bagus, nggak worth it, tapi malah MC. Mungkin ada yang mau ditanya lagi, Pak Wahyu, sebelum aku tutup. Boleh, nanti setiap hari itu kita ada lab trade-nya, tapi menggunakan TikTok, tidak menggunakan Cuk.
Kalau misalkan nanti Bapak boleh, kita setiap hari itu ada di jam 11 sama di jam 2. Kita sering live thread di TikTok. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Mohon maaf bila penjelasannya kurang jelas. Nanti kita coba untuk webinar di lain waktu. Mungkin nanti akan lebih prepare dibandingkan hari ini. Kita coba untuk ada news apa yang bagus untuk di minggu depan. Kita akan coba untuk live thread lagi nanti musik mungkin teman-temannya nanti mungkin akan lebih banyak dibandingkan hari ini. Baik, terima kasih ya Pak. Mohon maaf kita eh, tutup untuk webinarnya. Kalau misalkan Bapak ada transaksi untuk XAUUSD, dipastikan 40-nya tidak di-break. Kalau di-break, lanjut ke area demand selanjutnya. Terima kasih Bapak. Selamat malam.